Nah oke ya, video kali ini saya akan test ride Honda Vario 160. Kebetulan ini yang tipe ABS ya, warna hitam yang saya test ride. Kebetulan dikasih kesempatan untuk meminjam motornya dari dealer Honda MPM Barsara ya. Nah tampilannya seperti ini ya. Wah ini sih jelas lebih besar daripada model sebelumnya. Oke, sebelum itu saya akan mengecas handphone saya dulu ya sebelum test ride. Nah di sini colokannya. Oke, kita colokkan. Nah ini kan kondisinya masih mati ya, jadi belum bisa mengecas. Saya akan coba nyalakan dulu. Nah untuk kuncinya seperti di Vario sebelumnya ataupun PCX, tapi secara pengoperasian dibandingkan dengan sebelumnya lebih simpel ini sih. Karena di model sebelumnya kan kita harus tekan starter dulu baru bisa memutar knopnya. Kalau ini kita tinggal tekan di sini seperti PCX 160. Nah keluar indikator kunci, kemudian kita tarik atau kita putar. Oke, coba kita starter. Untuk menyalakan mesinnya kita harus menekan tuas rem yang sebelah kiri cukup dalam ya. Jadi seperti ini. Nah handphone saya sudah terisi. Oke, kita masukkan di sini. Untuk ruang laci sebelah kiri ini sangat besar ya. Bahkan handphone saya itu tenggelam. Oke, kita tutup. Nah untuk speedometernya seperti ini ya. Sebelum kita test ride, karena di video sebelumnya kan saya belum menjelaskan apa aja info yang ada di speedometer ini. Dari indikator, di sini ada indikator ABS untuk yang tipe ABS. Kemudian di sini ada sein kiri, indikator keyless, lampu jauh, cek engine, suhu. Kemudian indikator idling sound system. Kemudian indikator baterai atau aki. Di sini ada sein kanan dan di sini ada titik merah untuk menandakan ya fitur alarm ya, alarm keylessnya. Nah untuk info digitalnya, ini modelnya negatif display ya. Secara bentuk ini sangat mirip dengan Vario sebelumnya. Di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, penunjuk kecepatan, di sini ada jam, kemudian di sini ada total atau odometernya, dan di sini ada ukuran untuk konsumsi bahan bakar secara aktual. Biasanya itu kan kalau di PCX ya, kalau nggak salah itu di PCX itu kan modelnya angka ya. Kalau ini modelnya seperti ukuran. Mungkin kalau kalian belum familiar, ini dikira penunjuk putaran mesin sih, karena dia modelnya itu ukuran seperti penunjuk sisa bahan bakar. Nah di sini ada dua tombol, select dan set. Kita coba tekan untuk selectnya. Di sini ada trip A, trip B, kemudian trip A average atau konsumsi bahan bakar rata-ratanya di trip A itu 44,5 km per liter. Wah sangat irit ya untuk CC 160 ini. Kemudian ini ada tegangan baterai, ini 14,3 atau 14,4 volt. Kembali ke total. Nah ini odometernya masih 1382 km, karena motor ini masih baru ya, masih 2 bulanan. Oke, kita coba jalan. Untuk suara mesinnya halus ya, karena ini punya basis sama dengan PCX 160, jadi suaranya ya sama persis lah. Oke, kita coba jalan. Nah untuk impresi awal menarik tuas gas ya atau throttle, itu respon mesinnya cukup baik. Bahkan kalau dibandingkan dengan PCX 160 yang basisnya sama, ini lebih nendang sih. Tuh. Jadi kita itu tidak butuh
putaran mesin yang tinggi atau tidak perlu meraung lah ya. Untuk tarikan bawahnya ini bener-bener enak sih. Dan yang pertama yang saya rasakan itu dari joknya. Kalau dibandingkan dengan Vario sebelumnya, ini lebih lebar sih dimensinya. Tapi entah kenapa joknya ini cukup kaku atau keras. Tuh, melewati polisi tidur. Itu kerasa sih kalau joknya itu keras. Tapi untungnya untuk suspensi depan itu lumayan empuk. Ya empuknya itu empuk apa ya, enggak yang empuk banget gitu, enggak. Tapi empuknya itu pas tuh. Kalau yang belakang dipakai sendiri ini rasanya cukup keras. Tapi kemarin saya pakai boncengan dengan istri, itu mulai terasa sih empuknya. Mungkin suspensinya ini dipersiapkan untuk berboncengan ya, supaya tidak terlalu turun banget. Dan untuk posisi stangnya sendiri sih, ini enak kalau dipakai untuk sehari-hari, karena dia nggak terlalu jauh dan nggak terlalu panjang atau nggak terlalu lebar. Karena dia cukup dekat ke badan, jadi dipakai untuk bermanuver itu lebih percaya diri sih kalau dibandingkan dengan PCX ya. Tuh, enak loh. Ditarik tuas gas sedikit aja udah ngacir motornya. Tuh di belakang ada Vario 150. Nah ini tuh Vario 150 jadi kelihatan kecil ya. Kalau ini kelihatan lebih lebar, terutama yang bagian bodi depannya ini. Wah. Oke, kita coba melewati jalan berpaving. Nah, ini di rest area Karangploso kalau kalian pernah kesini. Nah, kalau melewati paving seperti ini, untuk suspensi depannya enak banget sih, stabil. Kalau yang belakang sedikit loncat-loncat sih ya, karena karakternya nggak terlalu empuk. Lebih enak kalau dipakai boncengan sih. Tuh kerasa banget sampai ke perut. Ya yang penting jangan main hajar aja ya kalau ketemu lubang atau jalan yang benar-benar kurang enak. Karena selain tidak baik untuk motor itu sendiri, juga nggak baik untuk perut kita sih. Oke, seperti biasa saya akan coba tes perhatian. Tes perhatian untuk orang-orang di pasar ya. Kira-kira pada ngeliatin nggak ya? Atau mereka sudah familiar dengan Vario 160 ini? Nah, untuk spionnya sendiri ya, ini saya sangat suka dengan spion ini dibandingkan dengan Vario sebelumnya. Karena Vario sebelumnya kan model kacanya itu kecil, tapi tangkainya panjang sekali. Kalau ini tangkainya masih cukup panjang sih, tapi karena cerminnya ini juga besar, jadi kesannya itu proporsional gitu loh. Dan kalau nggak salah ini sama sih dengan spionnya PCX 160. Bentuknya bagus sih, lebih lancip dan sesuai lah dengan motornya, karena motornya kan punya garis desain yang tajam-tajam ya. Oke, kita coba tes cari perhatian. Nah, karena ini jalanan pasar ya,
Jadi seperti inilah, pelan-pelan. Kadang malah ketemu pengendara lain dari lawan arah itu sampai nggak bisa lewat, sampai kadang dipaksakan untuk simpangan gitu ya. Ya, kalau saya lihat tadi emang nggak terlalu jadi perhatian sih. Mungkin karena orang-orang udah pada tahu ya Vario 160 dan modelnya juga seperti itu. Kecuali kalau benar-benar motornya itu unik, nah baru itu jadi pusat perhatian. Dan karena motor ini salah satu motor matic terlaris, jadi orang-orang ya melihatnya udah biasa itu. Nah, saya akan coba akselerasi pakai motor ini. Gila, akselerasinya cepat sekali loh. Tiba-tiba udah 60 km per jam aja. Tuh, udah 82 km per jam. Oke, kita tarik lagi. Dan memang sih bener sih, dia lebih responsif daripada PC 160. Karena ada dua faktor sih menurut saya. Satu, karena motor ini lebih ringan daripada PC 160. Kalau nggak salah itu sekitar 10 kg lah kurang lebih ya, lebih ringan daripada PC 160. Dan juga karena motor ini jarak sumber rodanya lebih pendek daripada PC 160. Motor ini jadi lebih lincah loh. Tuh, enak banget kalau buat selap-selip. Dan penggunaan ban dan velg lebih lebar daripada Vario sebelumnya atau Vario 150 ya, seperti yang di depan ini. Nah, itu kan dia bannya lebih kecil, kalau ini lebih lebar. Jadi kalau dipakai akselerasi tadi dia lebih stabil sih, jauh lebih stabil. Tuh. Oh. Dan ada karakter yang juga mirip dengan PC 160 ya, dimana di tenaga tengahnya itu ada sedikit jeda atau sedikit melambat lah naiknya. Tapi dia nggak sekelihatan seperti di PC 160 karena motor ini kan lebih apa ya, lebih nendang lah ya. Jadi tenaga tengahnya itu nggak terlalu terasa kalau ada sedikit apa ya, penurunan tenaga. Tapi ketika di kecepatan 80 km per jam ke atas, itu dia kembali lagi respon naik tenaganya itu lebih cepat. Nah, sekarang saya akan mencoba di jalan tanjakan ya, yang lumayan curam seperti biasanya. Nah, ini mulai nanjak di kecepatan 45 km per jam.
Tuh rasanya nanjak itu kayak nggak butuh tenaga lebih gitu loh. Tarik tuas gas sedikit aja udah mau dia jalan. Nah ini melewati tanjakannya Piculam. Oke, kecepatan 50 km per jam. Tuh, bener-bener rasanya itu enteng sekali loh nanjak pakai motor ini. Memang sih mesin baru Honda Vario 160 ini memang rasanya sangat positif perubahannya. Yang penting satu, gerdeknya itu udah hilang. Dari tadi saya coba itu nggak kerasa gerdek sama sekali sih. Mungkin hanya getaran mesin aja ya yang terasa di stang ketika posisi berhenti dan mesin hidup. Apalagi kalau ditarik tuas remnya. Dan ngomongin soal rem ya, tadi ketika akselerasi itu kan ada beberapa hambatan ya ketika melakukan akselerasi. Jadi remnya benar-benar pakem, enak. Apalagi ini kan tipe ABS. Jadi rem depannya itu lebih aman meskipun kita mengerem secara mendadak. Oke, kayaknya akan saya teruskan ke Jalan Cangar kayaknya ya, mumpung masih pagi dan masih sepi, karena nanti paling akan macet lagi kayak hari kemarin. Kebetulan ini kan tanggal merah ya. Ya seperti biasa lah di Kota Batu itu kalau waktunya libur itu pasti jalannya bener-bener ramai. Oke, lanjut ke Cangar. Kita coba nikung-nikung di sana ya. Nah ini saya menuju ke Cangar ya, untuk mencoba manuver di jalan belok-belok. Nah sebelum melewati jalan yang belok-belok di daerah Punten atau Selekta ini kan jalannya nanjak ya, dan nanjaknya itu panjang sekali. Dan biasanya saya paling nggak suka sih lewat jalan sini karena nanjaknya itu loh yang panjang. Apalagi kalau pakai Matic ya, kayak Beat atau Scoopy itu kayak kurang gitu, apalagi kalau boncengan pula. Nah ini saya pakai Vario 160 ya untuk mencoba nanjak di sini juga, untuk sekalian ya mencoba impresi lah dengan mesin 160 cc ini, bagaimana performanya ketika melewati menanjak yang cukup panjang. Dan ini jalannya juga lumayan rame sih ya, seperti saya bilang tadi, Kota Batu biasalah kalau libur tanggal merah. Enak juga loh pakai nyalip. Tuh enak sih, tenaganya cukup sekali banget. Tenaganya sangat cukup ya untuk dipakai nanjak. Tuh sama sih dengan yang tadi yang saya rasakan di jalan sebelumnya ya. Dipakai menanjak itu enak, nggak butuh raungan mesin yang lebih tinggi. Nah ini yang termasuk yang cukup curam ya di jalan menanjak menuju Cangar ini.
Tuh rasanya tuh mesinnya bener-bener nggak butuh raungan mesin lebih tinggi. Ini aja tuas throttle saya tarik itu santai loh, nggak yang bener-bener dalam. Nah kalau dalam seperti ini. Ini cocok sih untuk orang-orang yang tinggalnya di daerah Cangar ya, yang sering mondar-mandir lewat sini. Apalagi kalau sering boncengan ya, lebih enak kalau pakai mesin Vario 160 seperti ini. Dipakai nanjak itu wah, enak sekali. Nah ini saya mencoba di jalan tikungan. Di jalan Cangar ini ya. Dipakai handling enak sekali. Ini karena penggunaan ban yang lebih lebar ya. Jadi dia itu sudut atau lingkar dari bannya itu lebih lebar. Nah jadi kita bisa lebih miring-miring lah ya. Cuman namanya juga motor matic, yang saya khawatirkan itu adalah ketika corner seperti ini, itu khawatir gasruk sih. Terutama standar tengahnya itu kan titik yang paling rendah ya. Nah kalau gasruk itu, kalau kita kaget ya bisa langsung roboh motornya. Ayunan suspensinya juga lumayan stabil. Tuh, serasa bawa motor sport sih. Stabilnya enak banget. Nah di depan tikungannya berbentuk U ya. Kita coba belok. Tuh, enak banget sih. Wah, tadi ketemu tikungan yang sekalian menanjak ya. Itu juga motor ini bener-bener nggak ada berat atau gimana gitu, ya ringan aja gitu lewat. Wah, mumpung cerah banget ya ini cuacanya. Jadi pas banget lah, pagi-pagi sejuk, cuaca cerah, pemandangan pegunungan seperti ini.
Wah, ini mau nyalip agak susah ya. Jalannya nggak lebar. Tuh lihat pemandangannya. Wah. Kayaknya foto-foto enak deh. Nah oke, sekarang saya balik turun untuk kembali ke kota ya. Untuk cari sarapan juga sih. Wah gila pemandangannya. Jarang-jarang loh bisa secerah ini. Ya ini saya melewati jalan turunan dan juga jalannya itu masih banyak tikungan-tikungan seperti ini ya. Sekalian mencoba remnya. Tuh remnya itu pakem banget itu loh, depan sama belakang. Dan rasanya itu tarikan tuasnya cukup empuk dan gak menghentak. Yang depan sedikit lebih dalam ya tarikan tuasnya. Kalau yang belakang ini cukup pendek. Tapi ya hati-hati bagi kalian yang suka mengerem belakang, terutama dalam pengereman seperti ini ya. Ya kalau bisa rem depan lah. Dan kalau bisa diseimbangkan dengan belakang. Kalau depan aja itu ya masih oke lah, karena ini kan tipe ABS. Jadi walaupun kita mengerem mendadak pun juga nggak akan masalah, karena adanya fitur ABS itu. Jadi ban nggak mudah untuk mengunci. Nah untuk rem belakangnya ini nggak tahu ini yang belakang ini ABS juga atau ABS-nya cuma di depan aja. Kalian tahu silahkan komen di bawah ya. Kalau yang belakang misalkan tidak ada ABS-nya itu harap hati-hati ya, karena resiko ban mengunci itu lebih tinggi, mengingat karakter remnya ini pakem banget. Kemarin saya coba lihat-lihat sih bagian cakram belakangnya itu belum menemukan sensor ABS-nya. Apa mungkin emang ABS-nya cuma di depan aja ya? Dan untuk yang tipe CBS, kalau yang tipe CBS itu karena saya nggak terlalu terbiasa sih pakai fitur CBS-nya. Jadi kalau misalnya di rem belakang itu semakin dalam itu semakin pakem. Ya wajar sih ya. Aneh banget sih kalau semakin dalam nggak makin pakem. Maksudnya kalau ditarik tuasnya nggak sampai setengah, itu kan rem belakang aja yang berfungsi. Tapi kalau sampai dalam itu ada kombinasi rem depan. Nah antara kombinasi itulah yang kadang itu hentakan remnya itu lebih apa ya, lebih mengagetkan gitu.
kalau kita nggak terbiasa. Cuman karena saya terbiasa, tapi karena saya terbiasa pakai rem depan dulu, jadi ya nggak terlalu kaget sih. Enak banget motornya, stabil, remnya pakem. Cuman sayang aja sih bagian joknya ini keras, terutama yang bagian paling belakang, atau kalau misalnya pengendara itu duduk paling belakang seperti ini ya. Nah, itu emang kerasa sih kerasnya. Tapi kalau dipakai berkendara sebentar, maksudnya hanya dalam kota ataupun jarak dekat, ya katakanlah nggak sampai 1 jam lah, itu masih oke lah. Tapi kalau dipakai touring, ya belum merasakan sendiri sih. Tapi sepertinya butuh memodifikasi jok ini sih kalau sering-sering dipakai touring. Atau mungkin kalian bisa beli bantal jok seperti yang saya beli kemarin. Solusi murah. Nah, untuk engine brake ya, seperti ini. Ini emang engine brake-nya lumayan gloyor, atau istilahnya halus lah ya. Gini deh, misalkan motor sport ya, atau motor manual itu dilengkapi dengan fitur assist and slipper clutch. Nah ya, motor ini seperti itulah rasanya ketika engine brake itu. Nah, kalau lepas tangan seperti ini, tuh motornya tuh anteng gitu loh, enak. Nah, sebelum saya tutup video kali ini, saya akan berhenti sebentar ya untuk melihat berapa sih konsumsi bahan bakar rata-rata ketika saya pakai berkendara. Ya, sebelum saya tes ride ini kan saya sudah mencoba motor ini juga ya, ke kota, kemana gitu. Kita lihat dulu untuk konsumsi bahan bakarnya. Nah, ini ya, trip A average saya dapat 45,5 km per liter. Jadi untuk motor Matic 160 cc sih ini irit ya, bisa menyentuh di atas 40 km per liter, itu udah irit banget untuk mesin yang ya cukup besar lah. Apalagi ini 4 katup dengan kapasitas mesin yang lebih besar daripada Vario sebelumnya. Jadi ini performanya dapat, iritnya juga dapat. Cocok lah untuk sehari-hari, kemudian untuk jalan-jalan, asalkan nggak touring ya. Kalau touring harus menyesuaikan dengan joknya, karena joknya lumayan keras. Nah, oke ya, sekarang saya sudah di pusat kota Batu. Sekalian mencoba kalau misalnya ketemu jalan ramai atau bahkan macet, masih nyaman nggak sih bermanuver pakai Vario 160 ini. Karena motor ini kan terhitung lebih lebar ya, atau lebih besar daripada Vario sebelumnya. Apakah masih selincah model sebelumnya? Tadi ada ojek online ya, agak ngeri juga sih, ikut ke kanan. Ya, ini kebetulan masih pagi, jadi nggak terlalu macet sekali sih, masih terhitung lancar lah.
Nah baru yang depan itu agak macet. Dan untuk suara klaksonnya ya standar ya, mirip-mirip dengan klaksonnya PCX 160. Entah ini sama atau tidak. Dan suaranya itu ada di bawah ya. Kalau di Scoopy atau di Beat itu kan seperti lebih ke atas itu ya. Kalau ini lebih ke bawah. By the way, ini ada kerupuk dicantolin di luar ya. Ya masih oke lah ya dipakai selap-selip seperti ini. Nggak ada rasa ragu sama sekali. Tuh masih enak kok. Ya dibandingkan dengan PCX 160 lebih lincah inilah ya kalau melewati jalan yang cukup ramai seperti ini. Ya balik lagi dari faktor jarak sumbu roda yang lebih pendek, jadi lebih enak kalau dipakai untuk selap-selip. Itu lebih lincah aja sih. Oke, kayaknya sampai sini aja ya video test ride saya mengenai Honda Vario 160 ini. Ya mungkin kalau ada yang kurang jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Insya Allah saya akan balas pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Mungkin beberapa ada yang nggak sempat kebalas ya, karena tenggelam biasanya. Nah kalau kalian mau lihat video review dan juga ergonomi motor ini, nanti saya akan taruh linknya di deskripsi ya. Kalian bisa tonton di situ biar nggak bingung nyari videonya. Dan oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojovibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.